Pertama-tama saya atas nama federasi sekali lagi memohon maaf atas apa yang terjadi tragedi PSSI, secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule mengatakan, atas nama federasi memohon maaf atas apa yang terjadi terkait tragedi Kanjuruhan. PSSI secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI di sesi keterangan pers FIFA, PSSI, AFC, dan pemerintah usai melakukan pertemuan terkait tentang tragedi Kanjuruhan. Ini merupakan pernyataan ataupun statement yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak terkait tentang tanggung jawab PSSI di tragedi Kanjuruhan. Dan Ketua Umum PSSI pun sudah mengatakan memohon maaf dan akan bertanggung jawab, teman-teman. Oke, di video ini kita akan membahas beberapa keterangan pers FIFA, PSSI, AFC, dan pemerintah usai melakukan pertemuan. Banyak di situ poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yang tentunya memberikan statement, dan salah satu statement yang dibahas yaitu terkait tentang jadwal Liga Indonesia. Oke, kita baca. Ini dari tweetan aku di Twitter, teman-teman, @tommy_deski. Kalau teman-teman belum memfollow, silahkan follow. Kadang di situ beberapa tulisan-tulisan aku tuangkan terkait tentang sepak bola. Oke, yang pertama, Iwan Bule, Ketum PSSI. Pertama, saya atas nama federasi memohon maaf atas apa yang terjadi terkait tentang tragedi Kanjuruhan tentunya. PSSI secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Walaupun di kolom komentar mengatakan terlambat, kenapa nggak di awal-awal disampaikan, kenapa baru sekarang. Itu pandangan masing-masing ya teman-teman. Kalau misal ditanya aku, memang sedikit terlambat untuk angkat bicara. Seperti yang kita ketahui kemarin terlalu banyak lempar tanggung jawab ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, teman-teman. Ya, setidaknya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI ya teman-teman, walaupun disebut-sebut terlambat. Iwan Bule lagi tambahkan, salah satu bentuknya tanggung jawab tadi ya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita bersepakat membentuk Satgas Transformasi Sepak Bola yang tentunya berisi pemerintah, FIFA, AFC. Hadir juga Polri, Kemenpora, Kemendagri, PUPR, Kemenkes. Kemenpora dihadiri tentunya terkait tentang sepak bola, olahraga. Kemendagri terkait tentang stadion kita, teman-teman, rata-rata yang masih punya pemerintah. Dan itu menjadi topik yang akan dibahas. PUPR terkait tentang stadion-stadion yang akan diaudit. Sedangkan Kemenkes terkait tentang aturan keselamatan di Liga Indonesia menjadi titik perhatian juga. Kemudian ditambahkan, perlu kami sampaikan rapat hari ini adalah pertemuan kita semua. Ada diskusi timeline dan exempline, dan ini pernyataan bersama. Tentunya untuk Polri itu terkait sinkronisasi aturan FIFA dan SOP Polri. Dan ini juga di kolom komentar teman-teman banyak sekali pernyataan mengapa baru sekarang disinkronisasikan, kenapa nggak dulu-dulu. Aku mungkin terlalu positif banget ya, tapi aku berpikiran ini kita harapkan menjadi titik awal untuk liga kita, sepak bola kita semakin baik, walaupun memang bisa menjadi bahan pertanyaan kenapa baru disinkronisasikan. Kemudian ditambahkan karena nanti ada rapat lanjutan mengenai sinkronisasi antara FIFA dan aturan yang dipunyai oleh Polri. Kemudian dari Kemenpora tentunya ini pasti terkait dengan olahraga. Kemudian PUPR terkait arahan Presiden untuk audit semua stadion kita. Dan pada saat aku membuat video ini teman-teman sudah dilakukan ya pemeriksaan terhadap Stadion Kanjuruhan yang ada di Malang. Tentunya stadion tersebut akan secepatnya dilakukan renovasi dari hasil penilaian orang-orang yang memiliki kapasitas terkait tentang penentuan apakah stadion tersebut layak atau tidak. Ini salah satu angin segar, bukan hanya terkait tentang Stadion Kanjuruhan juga, tapi secara overall untuk semua stadion yang ada di Liga Indonesia. Semakin bagus infrastruktur tersebut akan menunjang persepak bolaan Indonesia. Kemudian ditambahkan, kemudian Kemendagri ini terkait kepemilikan stadion yang nanti akan didiskusikan, karena stadion itu rata-rata kepunyaan pemerintah daerah. Ini menjadi banyak keluh kesah ya dari klub-klub yang ada di Liga Indonesia kala stadion tersebut punya pemerintah, dan klub pun mencoba ingin mengelola stadion tersebut, tapi karena aturan pemerintah klub pun pada akhirnya tidak bisa secara penuh mengelola stadion tersebut. Nah, ini yang aku sampaikan tadi, ini awal permulaan ketika Kemendagri pun diajak untuk ikut turun mendiskusikan bagaimana baiknya ya win-win solution terkait tentang stadion yang ada di Liga Indonesia yang rata-rata masih milik Pemda, agar kedepannya bisa dicari jalan tengahnya. Klub juga jika ingin mengelola stadion tersebut bisa mengelolanya dan bisa melakukan beberapa renovasi. Karena di Indonesia teman-teman ada beberapa petinggi klub juga ingin merenovasi stadion, tapi karena
Stadion tersebut milik Pemda, nggak bisa secara pribadi dilakukan renovasi. Ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Kemudian kesehatan terkait persiapan penanganan kesehatan dalam satu pertandingan dan aturannya. Bukan hanya terkait tentang infrastruktur, teman-teman. Ternyata di sini juga FIFA, AFC, pemerintah, PSSI concern juga terkait tentang keselamatan pemain di dalam lapangan pertandingan. Kan ke belakang bisa kita lihat tragedi-tragedi ataupun kejadian-kejadian pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu salah satu hal yang luar biasa menurut aku ya, terkait tentang kesehatan. Apalagi kalian yang sering mungkin menonton langsung ke stadion bisa melihat bagaimana tim medis yang bertugas pada saat itu, teman-teman. Dan pada akhirnya banyak juga yang berkeluh kesah, kenapa tim medis melakukan A, B, C, D, E, penanganannya salah ini itu. Jadi harus ada sinkronisasi juga, teman-teman. Ketika kita bicara tentang penanganan medis, kan kadang-kadang di stadion ini kok penanganannya seperti ini ya, di stadion ini kok penanganannya seperti ini ya. Memang sinkronisasi ini nih salah satu poin yang paling penting, teman-teman. Kemudian kami akan sampaikan timeline pertama di Jakarta sekarang, yaitu pertemuan sampai selesai nanti. Ini tanggal 13 pertemuan kami pemerintah, FIFA, FC itu membahas diskusi timeline dan action plan dan pernyataan bersama. Kemudian ditambahkan kita sudah sepakat tadi dalam pertemuan rapat dari pagi hari. Kemudian tanggal 17 Oktober 2022 pertemuan antara FIFA dengan PSSI dan FIFA dengan AFC. Insya Allah kami akan berangkat ke Kuala Lumpur, yaitu untuk rapat koordinasi. Jadi PSSI tetap dilibatkan, teman-teman. Kemudian Iwan boleh tambahkan, kemudian tanggal 18 di Jakarta Presiden FIFA akan bertemu dengan Presiden Indonesia dan PSSI tentunya yang diadakan di Jakarta. Rencananya Presiden FIFA akan terbang ke Jakarta usai kegiatan tanggal 17 dari Kuala Lumpur. Isinya joint komitmen antara FIFA, PSSI dan pemerintah pertemuan ini. Kita dapat bersyukur bahwa pemerintah kita, bahwa Presiden kita begitu perhatian atensi dalam sepak bola dan tahu betul beliau tentang batasan sepak bola apa yang dilakukan pemerintah dan FIFA. Iwan boleh tambahkan lagi, tapi yang jelas beliau sungguh memberikan dukungan yang luar biasa kepada sepak bola Indonesia. Kemudian berikut tanggal 28 Oktober 2022 di Jakarta ada FIFA Football Force Club. Ini nanti tonggak pertama untuk memastikan keamanan sepak bola di kita. Kemudian ditambahkan, kemudian nanti di Bali tanggal 16 November 2022 Presiden FIFA akan hadir di G20. Ini tonggak kedua menyuarakan Indonesia adalah tempat yang aman untuk acara internasional dan siap memulai liga. Jadi kalau kita berkaca dari pernyataan tersebut, kurang lebih di bulan November ya, Liga Indonesia akan mulai. Karena semua ini akan diatur dulu, diformat dulu dengan persetujuan FIFA, teman-teman. Memang harus juga kita bersabar. Dari apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI dalam momen ini Pak Iwan Bule, kemudian hari bisa berubah, kita lihat saja, teman-teman. Kan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Mana tahu selesai berdiskusi bersama klub dan fans, teman-teman, bisa saja jadwal lebih dicepatkan agar Liga bergulir. Oke, tapi dari itu semua, di setiap video yang aku sampaikan, teman-teman, tragedi Kanjuruhan ini nggak bisa kita lupakan dan tetap harus mengusut tuntas sampai setuntas-tuntasnya, teman-teman. Kasihan korban, sayang banget korban, banyak banget korban yang berjatuhan di tragedi ini, itu nggak bisa kita lepaskan juga. Di sisi itu juga, teman-teman, bagaimana reaksi pihak-pihak tertentu pada saat PSSI sudah mengatakan siap bertanggung jawab. Dan kita lihat juga bagaimana hasil rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta, teman-teman. Sebab kalau kita bicara di hari-hari kemarin, PSSI belum katakan siap bertanggung jawab, tapi hari ini sudah katakan siap bertanggung jawab. Semoga bermanfaat video ini. Ya, terkait tentang Iwan Bule out ini itu pendapat kita masing-masing. Kita serahkan kepada tim gabungan independen pencari fakta bagaimana hasil akhir dari penyelidikan ataupun investigasi mereka. Semoga kalian suka, teman-teman, video ini. Bye.